Ini bukan hanya soal waskita karya, BUMN di bidang infrastruktur yang sedang megap-megap karena memasuki tahun kelima beroperasi atau kinerjanya rugi berturut-turut. Bukan pula soal Istaka Karya yang sudah dinyatakan pilot atau bangkrut. Atau soal vendor yang tagihannya banyak nyangkut di BUMN atau perusahaan-perusahaan plat merah. Ternyata pada tahun ini banyak BUMN yang rapornya juga merah alias rugi. Tidak hanya BUMN karya, tapi juga farmasi yang ngurus obat, BUMN penerbangan pun begitu. Persoalannya, salah urus atau memang nggak diurus oleh Kementerian BUMN? Mari kita lihat atau kita tengok pembukuan BUMN yang rapornya merah. Kita mulai aja yang sedang ramai dibicarakan, yaitu waskita karya. Semester 1 tahun 2023 ini, ternyata waskita karya itu rugi 2,2 triliun. Kira-kira 2 triliun 200 miliar. Mestinya secara operasional perusahaan ini masih untung atau meraih laba. Tapi kenapa bisa menjadi rugi? Ternyata beban keuangan waskita karya untuk membayar bunga utang atau pokok pinjaman melebihi kapasitasnya. Akhirnya perusahaan ini sesak napas. Bahkan penyertaan modal negara pun dibatalkan sekitar 3 triliun. Akibatnya rapor keuangannya pun merah alias rugi. Kemudian ada Indofarma, BUMN yang banyak dapat manfaat waktu kasus COVID-19 merajalela. Kali ini, ketika COVID sudah mulai reda, sampai semester 1 2023, Bio Farma terpaksa menelan pil pahit, mengalami kerugian sekitar 120,2 miliar rupiah. Bahkan tragisnya, Bio Farma beroperasi dalam keadaan rugi. Bayangkan, penerimaan dari pelanggan, misalnya dari penjualan obat atau penjualan alat kesehatan, itu nilainya 360,3 miliar. Tapi pembayaran kepada pemasok nih dan karyawannya sampai 447,9 miliar. Belum lagi pembayaran lainnya, misalnya pembayaran bunga pinjaman atau pembayaran pokok pinjaman. Akibatnya kerugiannya pun makin besar. Ada juga Wijaya Karya. Ya, ini seperti waskita karya, BUMN karya atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau infrastruktur. BUMN ini sebelumnya pernah jadi pemimpin konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Iya, KCIC ini yang menggarap kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan posisinya dicopot, diambil alih, kemudian dikasihkan ke PT Kereta Api Indonesia. Nah, di semester 1 tahun 2023 ini, Wijaya Karya telan pil pahit kerugian sampai 1,9 triliun. Periode sama tahun lalu, anehnya, dia untung 12,4 miliar. Perusahaan ini juga lucu. Penerimaan dari pelanggan, ya kasarnya dari hasil jualan gitu ya, atau mengerjakan proyek, nilainya 10,2 triliun. Tapi bayar ke pemasok itu sampai 11,7 triliun. Nah, ibarat dagang perkedel, gampangnya gini aja. Ambil dari vendor atau pemasok, perkedel itu kira-kira 50.000 per kilo. Tapi hasil jualannya cuma 45.000 per kilo. Nah, belum lagi dia harus bayar gaji, komisaris, direksi, atau karyawan. Ditambah lagi bayar bunga utang, plus pokok pinjaman misalnya. Ya tambah amblas tuh keuangannya. Nah, ini BUMN ada lagi yang lucu. Tapi jangan diketawain, kasihan. Namanya Garuda Indonesia. Tahun 2022, perusahaan ini sesumbar untung 3,7 miliar dolar. Kira-kira kalau di dalam rupiah itu 57 triliun. Keren gitu ya. Maklum,
tahun 2021 rugi 4,2 miliar dolar atau kira-kira 63 triliun. Taunya pas semester pertama tahun 2023, Garuda Indonesia rugi 76,4 juta dolar Amerika, ya kira-kira 1,1 triliun dalam rupiah. Jadi kalau dengan kurs 15.000 ya 1,1 triliun. Kok bisa? Ya begitulah ajaibnya laporan keuangan Garuda. Selain itu, ada juga Krakatau Steel yang pada semester 1 tahun 2023 rugi 36,9 juta dolar. Kalau dikonversi ke rupiah dengan kurs 15.000 per dolar AS, ya sekitar setengah triliun lah. Padahal semester 1 tahun 2022 atau tahun lalu masih untung 77,5 juta dolar. Padahal BUMN megap-megap lantaran kinerjanya yang merah ini bukan tidak mungkin jadi bom waktu bagi lembaga keuangan. Ambil contoh gini, bank BUMN yang kasih pinjaman misalnya ke perusahaan-perusahaan yang rugi itu bisa terseret karena kredit yang diberikan itu bisa tidak terbayar. Karyawan di BUMN juga yang kinerjanya buruk itu bukan karyawannya, BUMN-nya, bisa dijauhi perbankan seperti yang terjadi pada karyawan Waskita Karya. Kan nggak ada lagi yang mau beri kasih kredit ke karyawan-karyawan Waskita Karya. Selamat datang di dunia gelap BUMN. Sementara para pejabatnya mungkin sibuk nge-tweet di medsos atau bikin konten untuk medsos. Atau mungkin juga banyak yang asik sendiri sambil jadi komisaris di BUMN yang sehat walafiat dan menunggu kucuran tentil atau bonus kinerja. Eling dan waspada. Jangan lupa ngopi.